Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Sinta dari kelas 12 MIPA 2 MAN 4 Pandeglang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dinamika kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Langsung saja kita simak penjelasannya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan suatu sistem pemerintahan yang solid. Sistem pemerintahan yang mutlak diperlukan agar roda pemerintahan terus berputar. Suatu sistem pemerintahan yang diterapkan di sebuah negara memiliki sistem dan tujuan untuk menjaga kestabilan di dalam maupun luar negara tersebut. Secara luas, sistem pemerintahan itu berarti menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuasaan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem yang konstitusional. Sistem pemerintahan Indonesia sebelum kemerdekaan. Masa penjajahan kolonial Belanda. Belanda mendarat di Indonesia, tepatnya di Banten pada tahun 1596 dengan tujuan untuk mendapatkan rempah-rempah, dan pada tahun 1602 Belanda mendirikan VOC. Tujuan dibentuknya VOC adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat di antara sesama pedagang Belanda dan mengambil keuntungan maksimal serta memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan. Istimewa VOC. Pertama, monopoli perdagangan. Kedua, mencetak dan mengedarkan uang. Ketiga, mengangkat dan memberhentikan pegawai. Keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja. Kelima, memiliki tentara untuk mempertahankan diri. Keenam, mendirikan benteng. Ketujuh, menyatakan perang dan damai. Kedelapan, mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat. Kebijakan pemerintahan Belanda dalam melakukan monopoli perdagangan. Pertama, referensi, yaitu menyerahkan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan oleh VOC dan melarang rakyat menjual hasil buminya selain kepada VOC. Kedua, kontingensi, yaitu kewajiban bagi masyarakat untuk membayar pajak berupa hasil bumi. Ketiga, ekstirpasi, yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah. Keempat, pelayaran hongi, yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora atau perahu perang untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC dan menindak pelanggarannya. Pada tahun 1922, pemerintahan kolonial Belanda mengadakan pembaharuan, yaitu pertama, memperingatkan kewenangan lebih besar kepada pejabat-pejabat Belanda yang ditugaskan di wilayah Hindia Belanda. Kedua, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pejabat-pejabat pribumi. Ketiga, melibatkan unsur-unsur progresif yang ada di daerah untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Penjajahan Jepang. Pada tahun 1942, pemerintahan kolonial Belanda digantikan oleh pendudukan Jepang yang memerintah sampai dengan tahun 1945. Sistem pemerintahan di bawah tentara, penduduk Jepang diatur secara militer. Sistem pemerintahan militer. Terdapat 3 pemerintahan militer. Pertama, pemerintahan militer di Angkat Darat atau Tentara ke-25 oleh Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi. Kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat atau Tentara ke-16 untuk Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta. Ketiga, militer Angkatan Laut atau Armada Selatan yang kedua. Untuk Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar. Pengikut sertaan bangsa Indonesia dalam pemerintahan Jepang. Pengangkatan 7 penasihat Sanyo bangsa Indonesia dilakukan Jepang pada pertengahan bulan September 1943, yaitu sebagai berikut. Pertama, Ir Soekarno untuk Departemen Urusan Umum atau SOMBU. Kedua, Mr. Suwandi dan Dr. Abdul Rashid untuk Biro Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Dalam Negeri.
Ketiga, Prof. Dr. Mr. Supomo untuk Departemen Kehakiman. Keempat, Mokhtar bin Prabu Mangkunegoro untuk Departemen Lalu Lintas. Kelima, Mr. Muhammad Yamin untuk Departemen Propaganda. Ketujuh, Prawoto Sumolidogo untuk Departemen Perekonomian. Badan-badan yang dibentuk dalam pemerintahan pendudukan Jepang. Yang pertama yaitu Badan Pertimbangan Pusat. Badan ini bertugas mengajukan usulan kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah mengenai masalah-masalah politik dan memberi saran tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer Jepang di Indonesia. Kedua yaitu Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Adalah sebuah badan yang bertugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting dan perlu bagi pembentukan negara Indonesia. Ketiga yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Badan ini bertugas untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Masa pemerintahan Indonesia Orde Lama berlangsung sekitar 23 tahun, yaitu dari tahun 1945 sampai 1968 di bawah kepemimpinan sang proklamator Presiden Soekarno. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia mengalami banyak perubahan dalam sistem pemerintahan diantaranya. Pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kedua, Konstitusi RIS 1949, ketiga, Undang-Undang Dasar 1995, hingga berlakunya kembali Undang-Undang 1945. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk republik. Di Indonesia, pembagian kekuasaan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan hal-hal berikut. Pertama, kekuasaan eksklusif dijalankan oleh Presiden dibantu seorang wakil Presiden dan para menteri. Kedua, kekuasaan legislatif dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Ketiga, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung atau MA. Pada tanggal 2 September 1945, dibentuk kabinet yang pertama kali dengan sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sistem kabinet presidensial. Dalam sistem pemerintahan Indonesia terdapat 5 lembaga yang mengelola negara, yaitu 1. Legislatif dilakukan oleh DPR, kedua, eksekutif dilakukan oleh Presiden, ketiga, konsultatif dilakukan oleh MK atau Mahkamah Konstitusi, keempat, eksaminatif dilakukan oleh BPK, termasuk di dalamnya fungsi investigatif dan auditatif. Kelima, yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Agung. Bentuk pemerintahan RIS adalah republik. Menurut pasal 1 ayat 2, dalam konstitusi RIS kekuasaan kedaulatan RIS dilakukan oleh pemerintahan bersama-sama dengan DPR dan Senat. Negara RIS terdiri dari daerah negara dan satuan kenegaraan yang tegak sendiri, yaitu daerah negara adalah negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, negara Pasundaan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Selatan, dan negara Sumatera Timur. Satuan kenegaraan yang tegak sendiri, yaitu Jawa Tengah, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur. Di dalam bentuk pemerintahan RIS terdapat 6 alat perlengkapan federal atau lembaga negara, yaitu pertama Presiden, kedua Menteri-Menteri, ketiga Senat, keempat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kelima Mahkamah Agung Indonesia, dan keenam adalah Dewan Pengawasan Keuangan. Di antara badan-badan tersebut terdapat hubungan kerjasama antara lain
1. Kekuasaan pembentukan undang-undang dijalankan oleh pemerintah, DPR, dan Senat. Kedua, kekuasaan pelaksanaan undang-undang atau pemerintahan negara oleh pemerintah. Ketiga, kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang, yaitu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Dari tanggal 15 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia disetujui oleh DPR dan Senat RIS. Pada tanggal yang sama pula, DPR dan Senat RIS mengadakan rapat di mana dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan: pertama, pembubaran secara resmi negara RIS yang berbentuk federasi. Kedua, pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan UUDS yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem parlementer dengan bentuk negara kembali ke kesatuan. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dasar hukumnya adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu pasal 45, Presiden ialah kepala negara. Kedua, yaitu pasal 83 ayat 1, Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruh maupun masing-masing untuk bagian sendiri-sendiri. Ketiga, pasal 84, Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tanggal 22 April, Presiden Soekarno menyampaikan amanat untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekri yang isinya pembubaran konstituante, memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Membentuk MPRS dan DPRS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sejalan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soekarno menggariskan dasar kepemimpinannya yang disebut demokrasi terpimpin. Orde Baru merupakan penyebutan di bawah kekuasaan Presiden Soekarno untuk memisahkan masa kekuasaan pada periode Soekarno. Pada masa ini, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pertahanannya adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk pemerintahannya adalah republik dan sistem pemerintahannya adalah sistem kabinet presidensial. Upaya-upaya yang dilakukan pada Orde Baru adalah: pertama, konsep duifungsi ABRI. Kedua, menggolarakan pemerintahan hingga ke akar-akarnya. Ketiga, kekuasaan di tangan eksekutif. Keempat, sistem pengangkatan kabinet melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Kelima, konsep massa mengambang atau floating massa. Keenam, pengambilan pers nasional. Pada era ini mulai mencuat kebebasan bicara dan kebebasan pers serta banyak partai politik yang muncul. Di era reformasi dibentuklah lembaga baru dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau sering disebut dengan DPD. Pada era reformasi ini terdapat perubahan sistem ketatanegaraan dan supremasi MPR kepada sistem kedaulatan rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, setelah amandemen dijelaskan MPR mempunyai kewenangan sebagai berikut. Pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kedua, melantik Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatan negara menurut Undang-Undang Dasar. Dengan adanya kesepakatan bersama untuk mempertahankan sistem pemerintahan presidensial, maka Presiden dan Wakil Presiden harus mempunyai legitimasi yang kuat dengan jalan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam sistem presidensial ini terdapat ciri-ciri, yaitu: pertama, adanya masa jabatan presiden yang bersifat pasti. Kedua, presiden di samping sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.
Ketiga, adanya mekanisme saling mengawasi dan saling membimbing. Keempat, adanya mekanisme impeachment. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.